Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan sekalian, menghadapi isu berkaitan dengan wabah corona ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun penyakit, tidak ada satupun wabah yang bisa menjangkiti manusia yang satu ke manusia yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. Tidak ada penyakit yang dengan sendirinya menular kepada yang lainnya. Tidak ada satupun penyakit yang mampu menular dari satu orang ke orang yang lainnya dengan sendirinya. Tetapi penyakit tersebut ketika dia menular dari satu orang ke orang yang lainnya itu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menyikapi kondisi kita di akhir-akhir ini, perlu kita meningkatkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakini bahwasanya tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan kemadharatan dari satu ke yang lainnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Corona adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyebar dari satu orang ke orang yang lainnya kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, hal yang pertama menyikapi kondisi kita hari ini adalah dengan meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Yang kedua adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita agar kita memaksimalkan usaha agar tidak sampai terkena wabah tersebut. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa firra minal majdzumi firatakal asad." Maka menjauhlah kalian dari sumber wabah. Menjauhlah dari wabah yang sedang menjangkiti tersebut, firatakal asad, sebagaimana kalian berlari dari kejaran singa. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita perlunya kita memaksimalkan usaha agar kita tidak sampai tertimpa musibah, tidak tertimpa wabah tersebut. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ikhtiar kita adalah memperbanyak doa kepada Allah. Dan yang kedua adalah memaksimalkan usaha dari sisi hissiyah, sesuatu yang bisa kita indra, dengan menjaga kebersihan, dengan mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah kita, juga dengan menghindari berkumpul dengan orang-orang yang mungkin bisa saja menjadi sebab tersebarnya wabah ini, atau dengan menghindari tempat-tempat yang memungkinkan tempat tersebut sudah terjangkiti wabah tersebut. Hal yang ketiga, selain kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi saat ini, memaksimalkan usaha kita dengan memperbanyak membaca doa dan minta perlindungan kepada Allah, juga memaksimalkan usaha yang sebagaimana para ahli menganjurkan untuk tidak kontak dengan orang yang lainnya agar meminimalisir tersebarnya wabah tersebut dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan lain sebagainya. Maka kita ikuti anjuran-anjuran dari para ahli ini agar bisa mencegah tersebarnya wabah tersebut. Yang ketiga adalah kalau seandainya ada di antara kita, di antara kaum muslimin, yang kemudian Allah menakdirkan kalau dia terkena wabah tersebut dan sampai meninggal misalkan, maka jangan khawatir. Seseorang yang meninggal disebabkan wabah, sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, salah satu orang yang dianggap sebagai syahid secara hukum adalah orang yang meninggal disebabkan karena wabah, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam, orang yang meninggal disebabkan karena tertimpa reruntuhan dan lain sebagainya. Maka ketika seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditakdirkan terkena virus corona ini dan sampai meninggal misalkan,
maka tertimpanya dia dengan penyakit tersebut dan meninggalnya dia, maka bukanlah merupakan keburukan baginya, tapi tertimpanya dia dengan wabah tersebut sampai meninggal. Ini salah satu bentuk ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dirinya untuk bisa meninggal dalam keadaan syahid. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut berlebihan, panik berlebihan. Karena penyakit sebagaimana yang tadi kita sebutkan di awal tidak memiliki kemampuan untuk menyebar dari satu ke yang lainnya dengan sendirinya. Tapi dia bisa menyebar dan menjangkiti orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang tersebut mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit ini. Oleh karena itu, tetap bertawakal kepada Allah, memaksimalkan usaha agar tidak terjangkiti penyakit tersebut. Dan kalau sudah bertawakal kepada Allah dan memaksimalkan usaha tersebut, ternyata Allah menakdirkan kita masih terkena wabah tersebut, maka bersabarlah. Karena sesungguhnya seorang muslim ketika tertimpa musibah dan wabah tersebut, ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya ditakdirkan sampai meninggal disebabkan wabah ini, maka dia tercatatkan sebagai seseorang yang syahid, dan tidak ada balasan bagi orang yang syahid kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.